Tunjukkan ke layar yang sudah menuliskan, ditunjukkan ke kamera hasil penulisannya. Coba belum kelihatan di layar saya, ditunjukkan ke kamera. Ya. Oke, punya Rifna sudah kelihatan. Yang lain, ayo coba ditunjukkan hasil tulisannya. Di kertas aja, tunjukkan ke bagian kameranya. Tiflani, proses muncul, sudah kelihatan. Yang lain, Sefrina, Ayu, Sulis, Anis, Muhammad Fatah, Mauludin, belum kelihatan. Baru Sefrina dan baru Tiflani dan Rifna yang sudah kelihatan tulisannya. Ayo, yang lain mana? Saya di laptop, Bu. Bentar. Enggak kan? Oh, nulisnya di laptop, enggak di kertas. Enggak di kertas, tapi Google Meet-nya di laptop. Bentar. Ke layar, ke kamera laptop kan berarti ditunjukkannya? Iya. Oke, coba mana yang lain? Anis, ada Anis? Oke, punya Muhammad sudah kelihatan. Anis, halo Anis. Anis, Ayu. Mauludin. Ini pada kemana teman-teman? Suaranya? Tidak ada ya? Oke, baik. Kalau tidak ada, tidak masalah ya. Saya lanjutkan kembali. Nah, tadi kan informasi yang diketahuinya sudah, yang ditanya sudah. Nah, kalau teman-teman perhatikan, unsur yang diketahui dengan unsur yang ditanya, itu ada simbol yang mirip atau yang sama enggak? Ada enggak? Ada, Bu. Ada. Bagian yang apa? Yang gips itu ya, dengan yang di tengah ya. Duvi, Dute, itu kan sama. Saya close dulu ini sebentar. Nih, kalau teman-teman perhatikan, tadi kan informasi yang diketahui ini. Yang saya blok pakai warna kuning, itu info yang diketahui. A-nya, Helmholtz-nya. Yang satu lagi ini, yang energi Gibbs-nya itu yang diketahui. Yang ditanyakan, saya tulis atau saya blok dengan warna hijau, misalkan. Nih, kalau teman-teman perhatikan nih, ini ada unsur yang sama, Duvi, Dute, ya, pada energi Gibbs, itu sama dengan info yang ditanya. Nih, pada bagian tengah. Coba cek. Sama nggak? Iya, sama, Bu. Iya, sama. Nah, kalau sama, berarti yang tengah ini kita tulis dengan sama dengan dari Gibbs. Kan ini yang di warna kuning yang saya tunjuk-tunjuk di Gibbs itu kan Duvi, Dute sama dengan min, Du S, Du P. Nah, karena Duvi, Dute itu sama, berarti yang di bawahnya ganti nih. Yang ini saya ganti. Saya kasih warna merah lagi, karena kan ini menyamakan dengan yang atas. Yang bagian kiri dengan bagian kanannya biarkan saja dulu. Sekarang baru mengubah yang tengah. Yang tengah ini saya kasih kurung siku, supaya apa? Karena ada tanda minusnya. Kalau minus tidak dikasih kurung, nanti dikiranya pengurangan. Gitu ya. Paham sampai sini? Iya, Bu, paham, Bu. Oke. Nah, kalau sudah paham sampai situ kan, kita cek nih dua kelompok yang saya kasih blok warna ungu deh. Kok ke blok semua ya? Oke, nggak apa-apa. Nah, yang ini aja yang saya di blok saja. Ini kelihatan kan ada unsur dupe, T-nya tetap. Ini ada di bawah penyebut dupe, T-nya tetap. Berarti bisa dong dicoret-coret? Bisa nggak? Oh, bisa ya, Bu ya? Bisa kan? Sama kan? Ini kan perkalian. Ya kan? P, dupe di atas ini dengan yang di bawah nih yang saya tunjuk-tunjuk pakai kursor, kan ini konten yang tetapnya T, yang tetapnya T. Berarti itu kan satu jenis, maka itu bisa dicoret-coret. Oke, sampai situ dulu jelas nggak? Jadi jelas, saya... Ibu. Iya, kenapa? Yang sampingnya itu kan yang tetapnya kan V ya, Bu ya? Itu berarti nggak usah dicoret ya, Bu ya? Enggak, satu aja kan. Kalau
apa namanya, kalau perkalian pembagian nggak mesti harus semuanya dibagi, yang penting yang sama aja, atas dengan bawah coret gitu kan. Ngerti nggak maksudnya? Iya, Jadi saya mencoret misalkan seperti yang saya kasih tanda di sini. Yang ini V, ya enggak. Jadi yang ini enggak dicoret dengan yang P ini, karena kan beda. Jadi saya mencoretnya dupe, yang T-nya tetap, bagian pembilang ini dengan bagian penyebut itu yang di bawah, yang T-nya tetap juga. Pembilang itu unsur yang di atasnya. Jelas sampai sini? Ya. Ibu, yang bisa dicoret itu yang sama yang bawahnya aja, maksudnya T sama T gitu. Kalau misalkan T sama V nggak bisa gitu, Bu? Apanya? Yang tetapnya? Atau parameternya? Yang harus parameter. Yang sama. Iya, sama. harus sama. Kalau beda ya berarti ibaratnya membagi angka 1 dengan angka 3 nggak saling menghilangkan. Ini dicoret tujuannya supaya saling menghilangkan. Kalau di atas ada angka 2, di bawah angka 2 kan coret-coret. Jadi 1 gitu kan. Kalau di atas angka 2, di bawah angka 3 nggak bisa coret-coret. Gitu logika matematiknya ya. Jadi di sini juga dupe, coretnya jangan dupe lagi. Jangan dupe dengan dute atau dupe dengan duvi. Nggak bisa, kan beda. Jelas sampai sini? Jelas, Ibu. Iya, Bu. Jelas, Ibu. Berarti kayak perkalian Kalau biasa sudah aja, Bu ya? Ya, perkalian biasa. Bedanya ini sama simbol. Oh. Gitu. Simbolnya bebas kan, mau simbol bentuk turunan, mau simbol kayak A kali B kali C dibagi A. Ya berarti jawabannya B kali C. Kan A dengan A-nya coret-coret, sering menghilangkan. Begitu. Paham? Iya, Bu. Insya Allah paham. Oke, kalau sudah paham, saya lanjutkan kembali. Nah, sisanya yang belum dicoret, yang masih ada minus nih. Minus saya simpan dulu di depan deh, biar tidak bias dengan makna pengurangan. Ya, jadi minnya simpan di depan. Sisanya yang belum habis ada dues, ya. Dues ini yang di penyebut gabunglah dengan duvi ini. Digabung dues duvi. Kan T-nya sama-sama pada suhu tetap. Nah, ini ya. Jadi yang warna saya kasih warna apa nih? Warna biru misalkan. Oh, enggak kelihatan biru ya. Ya, pokoknya yang ini nih yang saya tandai itu adalah hasil penggabungan bagian pertama dengan yang tengah. Yang saya kasih warna ungu itu. Sisanya yang paling ujung, nah yang dute terhadap dupe dengan parameter volumenya tetap, saya kasih warna sedikit toska tapi agak gelap. Nah, itu tetap turun lagi ke bawahnya. Nah, jelas? Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Nah, setelah itu coba teman-teman perhatikan ya. Tadi kan baru dipakai yang energi bebas GIB yang warna kuning ini. Sekarang belum dipakai ini Helmholtz-nya. Tadi kan Helmholtz itu jadi info yang diketahui. Coba ke Helmholtz, samanya dengan apa nih? Ini di sini ada dupe, dute pada volume tetap yang warna purple di atasnya itu. Nih, purplein lagi. Ini kan sama dengan yang ini di Helmholtz. Dupe, dute pada volume tetap. Tuh, yang ini. Saya kasih warna purple lagi. Itu sama kan dengan yang ini nih? Ikut volumenya juga nih ini. Ya, tadi nggak kewarnain purple-nya. Paham? Berarti yang ini bisa kita ganti dengan sebelahnya, disamakan. Jadi dues, duvi, dute. Maka saya tulis di bawahnya, harusnya kan ditulis dulu dues. Dues, ya ini ditulis dues, duvi, dute. Ini kalau mau saya tulis begini, copy dulu, saya pindahkan ke bawahnya, paste, itu pengganti yang ungu ya. Tapi di depan ada min, berarti ini tetap ada min lagi ikut, min lagi. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, nah yang belum diganti yang ini, dute, dupe, pada volume tetap, karena itu tidak diganti, ya udah tuliskan lagi, diulang lagi. Nah, kalau teman-teman apa namanya, perhatikan di sini apakah ada unsur yang sama atau tidak. Sebentar, dute-dutenya, sorry, maaf, ini sudah di itu ya, sudah dipindahkan, maaf, tadi sudah dipindahkan nih. Saya ulangi ya, dues duvi nih, dari dues duvi ini, nah ini
digantinya ke yang ungu, berarti kebalik. Tadi bukan du-T-nya yang diganti, tapi du-S du-V dari info yang diketahui energi bebas Helmholtz diganti dengan yang warna ungu ini. Jadi warna ungu ini. Yang ruas kanannya, bukan yang kanan, yang sebelah kanan ya, du-T du-P-nya tetap. Sehingga dari sini ada unsur yang sama kan, yaitu du-P ini kan pada volume tetap. Dicoret dengan du-P pada penyebut ini. Ya. Selanjutnya ada lagi siapa? Du-T ini, du-T. Du-T ini saya kasih warna yang berbeda, misalnya warna apa? Merah. Ya, itu saling menghilangkan juga dengan du-T. Kalau saling menghilangkan berarti kan sama dengan satu kan, atas bawah sama dibagi kan? Bukan yang du-P dibagi du-T, tapi du-P dengan du-P. Makanya yang warna biru sama biru lagi, atau hijau dengan hijau lagi. Yang merah dengan merah pembaginya. Sisanya tinggal minus ini. Minus kali hasil pembagian yang saling menghilangkan kan nilainya 1. Maka hasilnya adalah -1. Ini jawabannya. Di pilihan gandanya kan ada -1 ya, optionnya tadi tuh, yang A. Iya. Jelas? Jelas Ibu. Alhamdulillah jelas Bu. Iya, jelas. Ibu. Nah, bingungnya sebelah mana? Mungkin bingungnya bisa pembagian itunya ya, bisa dicoret-coretnya apa tidaknya gitu ya mungkin ya. Iya Ibu, di bagian itu ternyata bisa dicoret-coret begitu. Iya, jadi ini sama saja seperti simbol peubah biasa gitu kan. Kayak A, B, C, bedanya ini bentuk diferensial. Yang penting kalau di atas diferensial ya di bawah dengan diferensial juga. Nggak bisa du-V dibagi dengan V. Atau du-T dibagi dengan T, itu nggak bisa. Ya harus sejenis, diferensial dengan diferensial, angka biasa konstanta dengan konstanta, dan seterusnya. Oke? Oke, kalau nomor 3 sudah paham, coba nomor 4-nya. Ini pertanyaannya. Silahkan. Ada yang sudah nyoba nomor 4? Ada yang sudah nyoba nomor 4 belum? Sefrina? Halo? Ya, Bu. Sudah coba nomor 4, Sefrina? Belum, Bu. Masih ini, nyoba-nyoba nomor 3. Oke, nomor 3 masih bingung nggak? Oh, sudah nggak bingung setelah mendengar penjelasan Ibu. Muhammad, nomor 4 sudah nyoba, Muhammad? Udah Bu, mentok lagi Bu. Kenapa? Mentok lagi Bu. Apa mentok stop gitu, lagi. berhenti lagi di tengah-tengah. Mau Nah, ngapain lagi, selanjutnya apa lagi. coba kita lihat dulu apa saja yang diketahui, pelan-pelan saja apa saja yang diketahui, yang dicari gitu ya. Coba suatu gas ideal. Nah, ini bisa kita tandai, siapa tahu nanti itu informasinya berguna ya. Gas ideal dalam keadaan isotermal. Nah, kalau isotermal berarti suhu sama, suhu konstan ya. Terus reversible mengalami perubahan tekanan dari P1 ke P2. Nah, ini tekanannya berubah. Berarti delta P-nya P2 dikurangi P1 ya, karena delta kan akhir dikurangi awal. Dengan menggunakan relasi Maxwell, nah ini kan bisa diketahuinya ya. Itu persamaan relasi Maxwell-nya. Yang dicari berapakah kalor. Nah, berarti info yang diketahui kondisi gas ideal. Terus keadaannya isotermal. Tekanan berubah dari 1 ke 2, relasi Maxwell-nya ini. Jadi tuliskan 4 parameter itu. Yang dicari kalor atau Q. Nah, silahkan, ada yang mau nyoba dulu? Atau udah nyoba tapi masih mentok? Oke, baiklah kalau seperti itu. Kita tuliskan. Nah, tadi makanya saya beri penekanan info yang diketahuinya gas ideal. Di pertemuan awal kita belajar gas ideal, gas real. Nah, gas ideal ini kan yang diketahui berarti ini tuliskan rumus gas ideal. Beda dengan gas nyata. Gas nyata itu kan yang gas van der Waals. Jadi kita tuliskan P kali V tambah sama dengan nRT. Ya. Kemudian kita coba mencari volumenya. Kenapa mencari volume? Karena kan di sini tuh lihat teman-teman, ada relasi Maxwell-nya. Yang ada kaitannya dengan gas ideal kan di gas ideal tadi P, V, nRT. T nggak ada, di sini T ada, tekanan ada. Volume ada, yang tidak ada di rumus gas ideal S entropi. Yang di atasnya atau yang bagian pembilangnya ada S dan ada volume.
Makanya persamaan gas ideal saya coba tuliskan dalam bentuk volume. Nah, kalau volume berarti nRT dibagi P atau tekanan. Jelas sampai sini? Iya Bu, jelas Bu. Jelas Oke. Bu. Setelah ketemu volumenya, kita turunkan. Ya, turunkannya seperti apa? Turunannya mengacu ke info yang diketahui di soal lagi. Nah, ini kan diturunkan terhadap suhu volumenya. Tadi kan volume yang sudah kita punya target utamanya. Jangan diturunkan terhadap S, jangan diturunkan terhadap P. Mengikuti apa yang ada di soal supaya nanti tidak jauh-jauh kita pendekatannya ya. Jadi turunkan terhadap T. Makanya kalau ruas kiri diturunkan terhadap T berarti jadi du volume terhadap T. Kemudian ruas sebelah kanan ini diturunkan terhadap T jadi NR per P. Sama halnya seperti begini. Turunan dari 2X terhadap X. Jawabannya apa? 2. Iya. Di sini juga kalau 2R per P terhadap T berarti hasil turunannya adalah NR per P-nya. Karena T-nya kan sudah peubahnya tadi. Makanya sisa di sini tinggal NR per P seperti yang barusan kasusnya. 2X diturunkannya ya 2 karena terhadap X gitu. Ini kan turunkan terhadap T. Kenapa terhadap T? Karena kan tadi ruas kanan terhadap T, ruas kiri terhadap T, ruas kanan pun terhadap T. Supaya seimbang kondisi matematis itu. Pokoknya dalam matematik kalau kiri dikali, ya kanan dikali angka yang sama. Kalau kiri dibagi angka yang sama, kanan pun dibagi angka yang sama. Kiri diturunkan terhadap T, kanan pun diturunkan terhadap T. Sehingga ketemulah seperti ini. Sampai sini dulu ya. Oke, setelah sampai tersebut, apa namanya? Selanjutnya kan yang dicari targetnya kalor nih. Info yang ditanya kalor. Oke, untuk mencari kalor kita bisa mengaitkan dengan entropi. Kenapa mengaitkan dengan entropi? Karena kan di soal sebentar ini saya ini. Nah, karena di soal ini ada entropi. Nah, di relasi Maxwell-nya. Kalor itu kan entropi kali suhu atau suhu entropi itu kalor tiap satuan suhu di hukum kedua termo. Nah, ini kenapa tidak dituliskan rumusnya lagi? Karena ini kan membahas hubungan hukum 1 dan 2, berarti hukum 2 sudah belajar. Makanya di sini, kalau tadi menuliskan ini, du V du T sama dengan NR dibagi P, nah berarti kalau kita turunkan entropi ya, terhadap P, nah kenapa entropi terhadap P? Kita menyesuaikan dengan di sini, kan ini, min ini. Saya coba copy paste aja info yang diketahuinya ini copy, yang relasi Maxwell-nya, saya pastekan dulu di sini. Biar nggak naik ke atas ke bawah gitu kan. Nah, ini yang warna kuning info yang diketahui. Ya. Terus du S terhadap P pada saat T konstan sama dengan minus du V du T. Nah, saya kasih warna yang berbeda deh. Nah, itu. Yang warna merah ini adalah yang di atas, yang diketahui itu. Yang saya kasih warna biru. Berarti ke bawahnya yang ini turun lagi ke bawah ya. Du S, du P pada T tetapnya, itu hanya nulis ulang lagi, yang warna kuning di atas. Kemudian, kemudian ini min tetap. Nah, du V, du T yang warna merah ini ganti dengan yang tadi di atas warna biru sudah diketahui. Jadi min N, R, P. Jelas sampai sini? Jelas Bu. Jelas Bu. Kalau sudah jelas, sekarang saya mau mengalihkan silang. Kedua ruas dikalikan dengan du P, gitu kan. Kalau dikalikan du P berarti ini tinggal du S saja. Di sebelah kanan berarti NR per P yang tadi ada minusnya di depan berarti du P. Atau mau dikalikan kedua ruas dengan du P, menyebutnya begitu boleh. Atau du P di bawah ini sebagai penyebut, pindah naik ke atas. Kan kalau pindah ruas ke kanannya jadi kali. Jadilah seperti ini dulu. Nah, setelah itu, hukum kedua termodinamikanya yang kaitannya dengan kalor yang tadi di awal saya menyampaikan juga, entropi dengan kalor itu ada hubungannya, bahwa perubahan entropi sama dengan perubahan kalor dibagi dengan suhu. Nah, karena yang dicari kalor, maka kalornya yang ke depan. Suhu dengan entropi gabung, berarti duki itu T kalikan du S. Karena yang dicari duki, tetap ke bawah tetap harus ada unsur dukinya. Sama dengan, nah T-nya kan tetap T.
Minnya dari mana? Min itu ini, dues ini, nih ya. Dues yang saya kasih warna merah, substitusi dengan dues di atas ini yang sudah diketahui ini. Termasuk dengan minnya ya. Nih, saya kasih warna merah. Nah, duesnya ganti. Ini kan harusnya T kali min. Minnya simpan saja di depan. Supaya tadi tidak kelihatan T dikurangi NR ya. Tetapi min T kali NR dibagi P du P yang ini. Nah, karena yang dicari Ki bukan duki, berarti ini kan bentuk diferensial. Diferensial itu lawannya integral. Kalau turunan diintegralkan ya kembali ke nilai asal. Makanya duki kalau mau lebih lebih kelihatan boleh tuliskan angka 1 di depannya. Integral 1 terhadap Ki ya Ki. Integral 1 terhadap X ya X. Mau dituliskan mau enggak ya, artinya kalau tidak ada angka di depan ya berarti ini 1 duki gitu kan. Kan kita keramaian kalau menuliskan begini, biasanya angka 1 di depan tidak perlu dituliskan. Tapi itu maksudnya angka 1 gitu. Jadi integral duki terhadap Ki ya 1. Kalau ruas kiri diintegralkan, ruas kanan pun integralkan. Ya lagi-lagi, tadi kiri kanan diturunkan, ya turunkan dua-duanya. Sekarang kiri diintegralkan, ya kanan pun harus diintegralkan. Diintegralkannya terhadap apa? Ya harus sama, gitu kan. Berarti di sini minnya keluar boleh. Integral, kan ini peubahnya P, menghilangkan lawan. Tadi kan ini Q peubahnya, berarti diintegralkan terhadap Q. Kalau ini P, diintegralkan terhadap P. Berarti parameter yang bukan unsur P itu boleh ke depan dari integral, dianggap konstanta. Yaitu min T, N, R. Nah ini saya tuliskan ke depan. Min NRT saya tulis berurutan begini. Sama saja TNR atau NRT sama. Tinggal integralnya berarti 1 per P. Integral 1 per P adalah ln P. Sama seperti teman-teman ingat. Integral 1 per X. Ya ln X. Gitu. Ya. Terus di sini sudah Ki. Nah sampai sini sebetulnya sudah bentuk jawabannya. Cuman karena pilihan ganda, cocokkan dengan pilihan ganda. Ada enggak gitu kan? Belum ada ya yang seperti itu. Mirip dengan ini tapi ini tidak ada kata lennya, salah berarti. Belum ada. Kita sesuaikan dulu. Len P itu tadi di soalnya diketahui nih. Tekanan berubah dari P1 menjadi P2. Oh berarti ini kan syarat batas syarat atas ya. Kalau integral tuh berarti len P-nya len P2 dikurangi len P1 gitu kalau nulis lengkapnya. Tapi kalau mau digabungkan jadi len P2 dikurangi P1. Ingat sifat-sifat logaritma. Pengurangan jadi pembagian. Jadi inilah bentuk nilai kalornya. Dan kalau dilihat jawabannya sama dengan pilihan yang yang B. Ini ya. Iya ya, ini nih yang D ya. Min NR T ln P2 dibagi P1. Kalau yang ke-1 salah. Kalau mau nulisnya begini ini harus ada ln P1 itu baru benar. Yang B kurang T-nya. Yang C kurang ln. Jelas sampai sini? Alhamdulillah jelas Bu. Ada pertanyaan? Yang tadi sudah mulai mengerjakan terputus tengah jalan, di mana letak yang mentoknya itu, letak bingungnya itu? Mentoknya itu di bagian itu sih Bu. Apa? Udah dikasih tahu, udah diketahuinya, tapi gunainnya kemana ini, hubungannya kemana ini gitu. Pas terus mau nyari kalornya gitu. Tadi sempat juga nulis apa matematisnya, rumus matematikanya Gibbs gitu juga, mencari-nyari yang lain. Jadi di sini mencari kita harus pekanya ke sini, ke hukum 2-nya, mencari hubungan entropi dengan kalor. Ini ya. Kan ini di hukum 2 nih. Ini mungkin kuncinya di sini supaya dari bentuk entropi ketemu bentuk kalor. Oke, ada yang masih bingung boleh ditanyakan? Bu, saya ingin bertanya Bu. Yang dari integral itu kan TNR. Tapi itu sama aja Bu kalau misalkan ditulis NRT juga gitu Bu. Sama saja itu perkalian ibaratnya 2 kali 3 kali 4. Mau saya kalikan 3 kali 4 kali 2 boleh. Itu perkalian biasa. Oke Bu.
Ibu saya mau Saya tanya. menuliskan NRR supaya kan udah umum kan, gas ideal NR kali T gitu kan, biasa lazimnya begitu. Mau menuliskan bebas apa seperti di atasnya NR TNR itu boleh juga. Ya, kenapa? Ibu saya mau tanya, yang itu satu dukinya itu dari mana Ibu? Yang depan duki kan ada satu tuh. Ya, sebetulnya angka kalau kita menyebutkan eh, X itu artinya satu X. Di depannya angka satu tidak perlu dituliskan. Tapi kalau 2X, berarti angka di depan X itu angka 2. Itu harus dituliskan, karena bukan satu. Gitu. Sama di sini juga ada deki, ini sebetulnya artinya maknanya hanya ada satu deki. Tapi kalau di depannya saya menulis angka 2, berarti itu bukan satu, itu 2 deki. Jadi tadi kan asalnya begini, integral deki, karena kan ini mengintegralkan kiri dan kanan. Tapi biar kelihatan ini yang diintegralkan apa? Kelihatan kan kalau bacanya terhadap deki. Apa yang diintegralkan gitu kan? Nah, biar tidak bertanya-tanya, kalau mau dituliskan angka 1 boleh, tapi kalau sudah paham itu maksudnya 1, enggak dituliskan juga silahkan. Gitu ya? Kasih Ibu. Ya, sama-sama. Silahkan, ada lagi? Jadi kalau bahasa matematis itu kalau misalkan oh mau nggak jeruk gitu kan, kalau menawarkan mau jeruk itu artinya satu. Kalau pas menawarkan satu kresek berarti itu bukan satu jeruk, mau nggak satu kresek jeruk gitu kalau menurut aturan matematis dan bahasa Indonesia. Mau nggak satu kresek jeruk, tapi kan kalau bahasa sehari-hari lu mau nggak jeruk gitu kan, meskipun mau ngasihnya satu kresek, mau ada 2 biji atau mau satu pasi pun tetap jeruk judulnya gitu kan. Tapi kalau sudah dimodelkan dalam matematik itu harus jelas, mau nggak jeruk, oh kalau nyebutnya jeruk berarti satu, mau nggak 2 jeruk, nah mau nggak satu kresek jeruk, 10 jeruk dan seterusnya. Oke gitu ya. Coba sekarang nomor 5 dicoba dulu dong dengan cara menganalisis seperti tadi, apa yang diketahuinya, apa yang dicarinya. Pelan-pelan, bisa nggak? Coba dulu ya nomor 5 ya. Atau ada yang sudah dapat jawabannya? Mama sudah dapat jawabannya? Belum, Bu. Besok coba dulu sebentar. Oke, Bu. Ya. Pelan-pelan kayak tadi, energi dalam gas ideal. Tuh kan energi dalam itu yang bentuknya U gitu kan. Gas ideal, ingat berarti ke rumus gas ideal. Dan seterusnya seperti tadi. Pokoknya apa-apa yang kira-kira nanti diperlukan tuliskan. Kalau sudah dapat, boleh ditunjukkan jawabannya.
Ada yang sudah dapat? Dapat nggak? Muhammad dapat? Belum, Bu. Oke, sok silahkan. Berarti Bu menggunakan rumus U sama dengan Q dikurang W gitu ya Bu ya? Yang gas ideal. Untuk gas ideal coba sebentar Energi saya. dalamnya. Ini energi dalamnya yang U-nya ya. Berapa nilai turunan parsial energi dalam terhadap volume? Ya, yang U itu ya. Coba di sini kita lihat tuh kan pakai yang U ya. Info yang diketahuinya tadi ada secara kuantitatifnya angka 1 mol gas ideal ya. Kita ingat persamaan gas ideal selalu menuliskan kan P kali V nRT. Karena N-nya 1 mol berarti RT. Yang dicari nih turunan parsial dari energi dalam terhadap volume. Nah ini bahasa berupa tertulis kalimat panjang, tapi kalau dituliskan dalam model matematik jadi seperti ini yang warna kuning di atas tadi. Nah, berarti DU, dV, T konstan. Turunan U terhadap volume pada saat suhu konstan nih. Ini kan hanya bergantung pada suhu nih maksudnya, ya kan? Di sininya disebutkan molnya 1, suhunya konstan. Makanya di sini ditulisnya seperti ini. Ini artinya turunan U itu energi dalam terhadap volume pada suhu konstan. Nah, tinggal cari relasi-relasi yang berkaitan dengan ini di relasi Maxwell. Silahkan, coba dilanjut dulu. Ibu pakai Ya. Maxwell karena dia terhadap temperatur yang sama ya, Bu ya? Maksudnya apanya terhadap temperatur yang sama? Ya, ini turunannya dikondisikan pada suhu yang sama. Nah, kalau kita lihat di relasi Maxwell yang nomor berapa? Ada nggak? Ada tadi. Ya. Nomor 4. Nomor berapa? 4. Nomor 4 ya? Coba. DU terhadap volume pada suhu konstan. Ya, kalau nomor 4 coba silahkan tuliskan dulu jabaran relasi Maxwell-nya ya. Bisa mengacu itu melihat dari contoh nomor 1. Sebetulnya tidak langsung ke 4 ya, tetapi itu penggabungan ya. Dari relasi Maxwell fungsi Helmholtz, dapatlah DU dV seperti ini. Saya coba share dulu PowerPoint-nya biar teman-teman ingat kembali.
Ya. Nih, kalau teman-teman lihat relasi Maxwell itu kan tadi yang sudah saya turunkan sebelumnya itu ada 4. Kalau dilihat dari yang keempat ini kan tidak ada yang DU ya? Nggak ada kan? Iya, nggak ada, Bu. Ya, nggak ada. Tapi pada saat dicontoh, nih contoh nomor 1, dengan dari DU ini kan informasinya tetap mengacu ke DU. Nah, dengan menggabungkan relasi Maxwell yang ada kaitannya dengan T ds atau P dv, nih ya, ketemulah hubungan yang seperti ini. Nih, yang saya blok di layar. Tuh, warna kuning, oh kuningnya kok jadi begitu ya? Seperti inilah, ini. Nah, itu berarti bisa kita gunakan sebagai sumber informasi, gitu ya. Meskipun ini tidak ada di relasi Maxwell, tetapi dengan menurunkan relasi Maxwell fungsi Helmholtz ya, dengan tahapan-tahapan penurunannya seperti yang disebutkan di contoh 1, ketemu juga ujung-ujungnya hubungan ini. Ya, kalau misalkan soalnya terpisah, kan teman-teman perlu menuliskan ulang dulu. Kan dari DU yang diketahui ini, ya, dari tahapan-tahapan pembahasan ini, tuliskan dulu sampai akhirnya ketemu yang warna kuning ini. Setelah ketemu yang warna kuning tersebut, baru itu yang dijadikan sebagai penyederhanaan untuk ke tahap berikutnya. Clear ya? Makanya di pembahasannya di sini dituliskan mulai dari yang DU dengan asumsi DU-nya itu teman-teman sudah dapatkan dari contoh soal nomor 1. Nah ini, ya tadi yang ini ya, yang kita dapat di PowerPoint-nya. Nah, kemudian dari persamaan gas ideal kan ini ada P tersendiri. Tadi persamaan gas idealnya kan P kali V, karena N-nya 1 mol jadi sama dengan RT. Berarti P-nya adalah T atau R kali T dibagi volume. Supaya ini ada P di sini ya. Ini P, kan ada P. Turunan P terhadap T. Nah, ini juga sama. Bagian yang saya tunjukkan ini, itu hasil penurunan yang atas. Jadi yang atas ini nih yang saya tunjukkan dan saya blok pakai warna hijau. Itu adalah ruas kiri diturunkan terhadap T, ruas kanan diturunkan terhadap T juga. Kalau ruas kiri diturunkan terhadap T, jadi du P, du T. Ruas kanan jadi R dibagi V, karena kan turunannya terhadap T. Jelas sampai sini? Iya, Bu, jelas, Bu. Oke, selanjutnya, nah yang ini, du P, du T pada volume tetap, nih, yang saya kasih warna merah, itu substitusi ke sini. Nah, yang saya blok. Kasih warna merah lagi. Substitusikan kembali. Diganti berarti du P, du T, ganti dengan R dibagi V. Jadi ini ke bawahnya, ini masih menulis ulang dulu rumus yang atas tadinya. Nah, yang warna, yang di dalam kurung ini, itu diganti dari yang persamaan gas ideal ini, ganti dengan R dibagi V. Nah, R kali T atau T kali R sama saja dibagi V, sama dengan yang warna hijau ini. Itu adalah P, makanya ini P. Oh, berarti DU terhadap dV, ya, pada T konstan, yaitu ini semua bernilai P, ini semua tuh ya, yang saya kasih warna merah, dikurangi P lagi. P dikurangi P ya 0. Maka jawaban akhirnya sama dengan 0. Begitu. Paham nggak? Halo teman-teman, paham nggak? Alhamdulillah paham, Bu. Ada yang masih bingung? Ada yang masih kurang jelas? Silahkan ditanyakan saja. Berarti, Bu, saya mau nanya, Bu, kalau misalkan ditanyanya tadi tuh energi dalam gas ideal langsung menggunakan rumus yang contoh nomor 1 tadi boleh aja kan, Bu, ya? Tanpa ya boleh saja. Tapi bagusnya sih menurunkan dulu dari asal-usul DU-nya, dari persamaan energi dalamnya dulu. Gitu ya. Itu akan lebih lengkap. Oke, Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah terjawab semuanya, 5-5-nya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya coba review sedikit. Siapa ya? Anis. Halo Nabila Anis. Iya, Bu. Ya, oke. Coba saya ingin mereview materi minggu lalu, apa yang dimaksud dengan entalpi.
entalpi yang simbolnya seperti huruf A, ya simbolnya huruf A bukan seperti lagi. Diberi simbol huruf A. Entalpi adalah apa, Mbak? Mereview materi minggu lalu. Entalpi itu sebetulnya itu kayak apa ya? Energi gitu, suatu energi yang menjumlahkan dari apa ya, kayak sistemnya gitu, terus kayak lingkungannya gitu kan ya Bu ya? Energi sistem apa? Energi dalam. Oke, kalau teman-teman lihat, dicek lagi di slide halaman 5 ya. Entalpi adalah jumlah energi yang dimiliki sistem, bukan tambah lingkungan, tapi yang dimiliki sistem. Karena kan sebetulnya kita mengamati itu yang diamati sistem, lingkungan itu yang nggak diamati gitu kan. Itu hanya sebagai ya indikator kalau ada yang masuk, ada yang keluar. Tapi yang pasti entalpi itu energi dimiliki sistem pada saat tekanannya tetap. Oh, kalau saya mau mengamati akuarium itu dianggap sebagai sistem. Di luar akuarium dianggap sebagai lingkungan. Nah, energi dalam akuarium tersebut pada saat tekanannya tetap di akuarium itu disebutnya entalpi. Begitu ya? Oke, jelas? Coba sekarang siapa? Rifna. Halo Rifna. Halo Ibu. Ya, coba apa yang dimaksud dengan energi bebas Helmholtz? Yang simbolnya huruf A. Energi bebas Helmholtz. Silakan. Materi minggu lalu. Energi bebas Helmholtz ya, Bu? Ya. Energi yang mengukur kerja yang bermanfaat dari sistem termodinamika tertutup, Ibu. Termodinamika tertutup. Ya, dengan suhu dan volume yang tetap. Oke, sip. Betul ya. Jadi energinya masih energi dalam sistem. Tapi sistemnya bagaimana? Tadi kalau tekanan tetap yang muncul energi bebasnya, energinya entalpi. Kalau suhu dan volumenya tetap di sistem tersebut disebutnya energi bebasnya Helmholtz. Satu lagi, Mauludin. Halo Mauludin. Nggak ada. Sefrina, halo Sefrina udah ya? Tiflani, halo Tiflani. Halo Tiflani. Hai, Bu. Kalau energi bebas Gibbs apa Gibbs? Energi bebas Gibbs itu energi dari sistem yang tekanan dan suhunya tetap, Bu. Oke, sip. Sama, masih energi dalam sistem. Tapi sekarang tekanan sama suhu yang tetap. Oke, sip. Terima kasih ya. Sudah terjawab dengan baik. Oke, ada pertanyaan untuk materi termodinamikanya? Bukan materi, pembahasan latihan hari ini dengan yang materi berkaitan hukum 1 dan hukum kedua termodinamika. Ibu mau nanya. Boleh. Ada gak sih rekomendasi buku dari Ibu tentang yang maksudnya materi termodinamika ini ataupun gelombang gitu Ibu, yang menurut Ibu lengkap gitu? Kalau yang menurut saya lengkap untuk termodinamika itu bukunya pengarangnya Serge Szymanski, itu sudah bahasa Indonesia ya. Pengarangnya Serge Szymanski. Sebentar saya coba tunjukkan itunya. Itu buku lama bukan Ibu? Ya, tapi itu lengkap karena sebetulnya buku-buku yang baru saat ini ada pun mengadaptasinya dari buku tersebut gitu. Tapi mungkin kalau untuk yang terbaru kayak gelombang tadi ditanyakan, sebetulnya saya sama Pak Ahmad tuh menyusun buku gelombang tuh dari tahun lalu sebetulnya ya. Sudah masuk ke penerbit dari tahun lalu juga, tetapi saat ini ya proses layout belum publish gitu kan. Nah, kalau untuk Szymanski itu tahun 2003 sih memang ya sudah berapa tahun yang lalu, sekarang 2022 tuh udah 20 tahun ya. 2003 tuh. Itu tapi itu maksudnya apa ya? Yang lain-lain pun yang mengadaptasinya dari situ gitu kan. Mungkin bisa lebih dicari yang lebih baru lagi.
Itu ya, tapi itu salah satu rekomendasi itu yang menurut saya cukup lengkap. Boleh lihat Ibu seperti apa gitu kalau Oh. misalkan di Nah, Google. itu ya, Gimanski. Kelihatan di layar warna gambar sampulnya. Penerbitnya Erlangga tahun 2000, tapi ini kok susah diperbesar ya. Tahun 2003 nih. Ini ya bukunya ya. Atau sebentar saya coba cari gambar covernya. Nah, Gimanski yang ini nih. Tuh ada yang paling urutan kedua. Ini ya. Ini sebetulnya ya tidak terlalu tua dibandingkan yang ini nih. Ini Gimanski juga, tapi ini versi lama lagi yang warna merah tuh yang saya tunjuk-tunjuk. Gitu ya. Tapi kalau sekarang ya mungkin teman-teman bisa mencari ya e-book aja, meskipun e-book kadang tidak secara utuh keseluruhan untuk seluruh bab termodinamika, tapi per bab gitu kan. Tapi itu bisa membantu, yang penting terkait dengan materi yang dipelajari saat itu gitu. Gitu ya. Oke, mangga ada lagi yang mau bertanya? Makasih ya Ibu. Ya, sama-sama. Oke, untuk materi sesi berikutnya mungkin teman-teman bisa dipelajari dulu, dipahami dulu ya. Materi bab berikutnya itu judulnya adalah hukum ketiga termodinamika. Kan sebelum UTS kita belajar hukum ke-1, hukum kedua, yang ini setelah UTS belajar hubungan hukum 1 dan kedua, hubungannya sudah tercapai. Nah, minggu berikutnya ini hukum ketiga. Nah, maksudnya sekarang saya mau membahas latihan soal dulu untuk gelombang, gitu kan, seperti yang dijanjikan, ya. Oke? Sepakat? Tapi nanti kalau misalkan ini kan waktunya jadinya tidak maksimal ya. Seperti biasa kalau mau tambahan lagi boleh. Mau besok atau mau lusa tanggal merah, tapi lusa ya. Mungkin ada yang merayakan hari besarnya. Oh, bukan hari besarnya, emang 1 Juni kan hari kesaktian. Pancasila, Bu. Iya. Semua, betul. Hari raya kita semua, tapi terserah, kalau mau hari libur boleh, kalau nggak mau ya tidak akan memaksakan juga. Karena kan hari libur ya waktunya teman-teman libur gitu kan. Mungkin ada yang upacara, ada juga yang ada acara lainnya. Tapi sekarang biar kita tuntas yang gelombang, kita bahas juga latihan soal gelombangnya. Kalau tidak salah tinggal berapa soal? 3 lagi juga kalau nggak salah ya. Iya Ibu, 3 soal lagi. 3 soal lagi ya. Sudah dicoba belum? Kalau sudah dicoba ya bisa lanjut ke materi nanti. Sudah coba belum? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Ibu. Benar apa enggak? Oke, kalau sudah coba ini sudah saya tutup share-nya. Silahkan mau menunjukkan jawabannya. Ibu, jawaban termo tadi boleh di-share ke grup gak Ibu nanti? Oh, boleh, tapi di sini masih belum kayak tadi, ada beberapa yang saya ambil jalan pintasnya. Maksudnya tahapan-tahapannya nggak lengkap semua gitu, nggak apa-apa ya. Atau nanti videonya juga saya share. Saya lupa juga yang video sebelumnya belum saya share. Sudah ada videonya, cuman saya belum sempat share aja. Iya Ibu. Oke, silahkan yang mau nyoba nomor berapa? Untuk gelombangnya sebentar saya buka dulu file gelombangnya ya. Gelombangnya yang kemarin itu, bentar. Gelombang pokok bahasanya kecepatan fase dan kecepatan grup. Yang itu ya. Kemarin baru sampai nomor 2 juga, betul? Berarti Iya, sekarang Bu, betul. nomor 3. Ya Bu, sampai nomor 2. Oke, nomor 3 sudah ada yang nyoba belum nih? Iya, Bu, ada yang sudah. Sudah, Nih, Bu. saya tunjukkan dulu soalnya. Lebih gampang sepertinya ya, karena ini hanya masalah penurunan-penurunan saja. Yang ini kan soalnya ya. Iya, Ibu. Iya Bu. Oke, kalau sudah ada yang mencoba, boleh ditunjukkan dulu hasil pekerjaannya. Siapa saja boleh di-share di sini. Di Google Meet-nya. Mengenai kecepatan fase, kecepatan grup.
Silahkan Muhammad mau share jawaban nomor 3-nya. Silahkan tunjukkan siapa. Oh iya, itu Muhammad. Oke. Oke, coba boleh sambil dijelaskan apa yang sudah Muhammad kerjakan. Silahkan. Baik. Jadi di soal itu kan, saya buka soalnya dulu. Gelombang. Nah, jadi di soalnya kan jika VP sama dengan A terus omega pangkat N dengan A dan N adalah konstanta, berapakah kecepatan grupnya? Jadi di situ saya diketahui dulu VP sama dengan A dikali delta omega pangkat N, lalu A dan N-nya adalah konstanta. Pertama, saya menuliskan rumus kecepatan grup sama dengan kecepatan fase dikurang lambda dVP terhadap d lambda. Lalu di situ mohon maaf, dVP-nya saya substitusi terhadap yang diketahui. Jadi VP dikurang lambda D A omega pangkat N terhadap D lambda. Lalu selanjutnya kita turunkan terhadap lambda. Oke, tahan dulu sampai sini. Teman-teman bisa mengerti nggak apa yang disampaikan Muhammad? Mana dari mananya? Ini kenapa ini begitunya? Oke, teman-teman yang lain? Bisa mengikuti? Halo? Insya Allah bisa, Ibu. Oke. Kalau bingung tanya ke Muhammad itu dari mana? Ini kenapa begini? Ini salah harusnya begini gitu kan? Langsung saja nggak apa-apa. Silahkan lanjut Muhammad. Ya, saya lanjutkan kembali. Tadi kan udah sampai VP dikurang lambda D A omega pangkat N terhadap lambda. Nah, A-nya itu kenapa keluar? Karena A-nya tersebut konstanta. Jadi dia keluar terhadap turunan diferensialnya. Jadi konstanta. Lalu terus selanjutnya VP dikurang lambda A. Nah, kita ingat kembali omega itu adalah 2pi per F. 2pi F. Nah, lalu kita rubah menjadi omega tersebut jadi K lambda F pangkat N terhadap D lambda. Nah, karena K dan F-nya konstanta, karena K dan F-nya konstanta kembali, lalu K dan F-nya keluar seperti A. Jadi tersisa VP dikurang lambda A terus dikali KF pangkat N. D lambda pangkat N terhadap D lambda. Lalu kita turunkan kembali lambdanya. Nah, jadi VP dikurang lambda A VP dikurang lambda A KF pangkat N dikali lambda N kurang 1. Jadi seperti itu. N-nya tersebut dari pangkatnya N di D lambda ini itu turun ke depan seperti turunan biasa. Nah, terus pangkatnya kita kurang 1. Selanjutnya VP dikurang lambda A
kan KF pangkat N lambda N kurang 1. Nah, kita jabarkan kembali gitu di runtutan kembali. Jadi ketemulah VP dikurang A KF pangkat N lambda pangkat N. Nah, seperti itu. Lalu VP dikurang A N dikali KF lambda pangkat N. Nah, kan karena tadi omega itu adalah KF lambda, jadi kita rubah ke omega yang tadi awal. Nah, NA-nya tetap. Jadi VP dikurang NA omega N. Selanjutnya VP N dikurang VP. Nah, VP-nya dari mana? Dari rumus yang awal, yang ini nih. Yang ini diketahui pada soal. Nih, VP A omega N. Jadi seperti itu. Selanjutnya VP dikurang N, VP kita jabarkan kembali, VG atau kecepatan grupnya sama dengan kecepatan fase dalam kurung 1 dikurang N. Seperti itu, Bu. Oke. Sip. Teman-teman yang lain ada yang sama atau ada yang beda? Silakan. Siapa yang sama menanggapi, siapa yang beda? Tadi ada yang sudah menjawab juga, siapa? Sefrina apa Tiflani tadi tuh? Atau Rifna? Iya, Bu. Sama atau beda jawabannya? Sama, Ibu. Sama, oke. Di sini sebetulnya kan yang ditanyakan itu tentukan kecepatan grup. Kecepatan grup itu tinggal diferensialkan gitu kan. Nah, yang harus diperhatikan itu justru matematiknya. Teman-teman harus mengingat atau jangan sampai ketukar. Yang diturunkan besaran apa terhadap apa gitu kan. Kalau begitu pula dalam hal integral itu berlaku hal yang sama. Jadi kalau konstanta misalkan yang tadi Muhammad tuliskan kan tadi ada penurunan terhadap lambda. Berarti angka-angka selain lambda seperti A, seperti K, seperti F itu dianggap konstanta. Jadi bisa ke depan dari operator diferensialnya. Nah, saat lambdanya di posisi penyebut itu boleh dinaikin ke atas dulu seperti yang tadi Muhammad tuliskan. Jadi pangkatnya berubah gitu kan. Nah, itu cara menurunkan ya. Kalau di matematika kan umumnya biasa menggunakan simbol X. Turunan A terhadap X gitu kan, atau 2 terhadap X, ya berarti yang diturunkan si X-nya, angka 2 atau A itu berperan sebagai konstantanya. Oke, sudah ada yang menjawab dengan sangat baik, dengan benar, berarti kecepatan grupnya yaitu kecepatan fase kalikan 1 dikurangi dengan N. Itu jawabannya sudah ada ya, sesuai dengan pilihan yang B ya. Oke, terima kasih sudah benar urutannya, tidak ada yang miss, tidak ada yang terlewat ya jawaban dari Muhammad. Terima kasih banyak. Ada yang masih bingung gak nih untuk nomor 3 ini? Yang masih bingung boleh ditanyakan? Kalau tidak ada respon berarti mengerti ya. Silahkan dilanjut nomor 4-nya. Nomor 4 saya perlihatkan dulu soalnya. Nomor 4 itu ini. Nah, kecepatan fase diketahui. A dan N adalah konstan. Nah, pada N berapa supaya terjadi dispersi normal? Nah, silakan. Nanti ini mungkin caranya bisa dilakukan apa ya, semacam uji coba. Tapi yang pasti karena kecepatan fase diketahui, tahap pertama ya harus cari dulu kecepatan grupnya. Tapi untuk kecepatan fase yang bentuknya A omega pangkat N kan sudah ada di sebelumnya. Bisa kita pakai langsung. Kalau mau menurunkan lagi, silahkan. Nah, ingat, dispersi normal terjadi saat bagaimana, kondisinya bagaimana. Itu kan ada syarat-syaratnya ya di PowerPoint. Sebentar, saya tunjukkan. Oke, nah tadi A omega pangkat N ya, sebentar. Nah, ini kan anomali dispersi. Nah, dispersi normal. Dispersi normal itu terjadi nih di layar ya, nampak pada saat turunan kecepatan fase terhadap panjang gelombangnya lebih besar daripada 0. Nah, itu bisa dijadikan syarat.
atau kecepatan grupnya lebih kecil daripada kecepatan fase. Karena di soalnya hanya kecepatan fase yang diketahui, berarti kecepatan grupnya dicari. Mangga, ada yang sudah mendapat jawaban nomor 4? Rifna, dapat Rif? Tiflani dapat jawaban nomor 4, Tiflani? Bentar Ibu, masih ada yang salah Bu. Oh, oke, sok silahkan. Nanti coba tunjukkan ya, share kalau sudah selesai. Yang lain bagaimana? Siapa yang mau share lebih dulu boleh, bebas ya. Tapi caranya, clue-nya, kata kuncinya tadi, seperti yang saya sampaikan. Cari dulu kecepatan grupnya. Setelah itu, tadi dengan syarat dispersi normal, kondisinya turunan fase terhadap terhadap panjang gelombangnya lebih besar daripada 0. Nah, selanjutnya tinggal dimasukkan nanti, misalkan uji coba nilai N. Oh, pada saat N-nya kan di sini di pilihan gandanya, pilihannya apakah N lebih besar daripada 0, atau N sama dengan 0, atau kurang dari 0, atau sama dengan 1, atau lebih dari 1. Diuji coba saja. Terhadap kecepatan fase yang sudah, kecepatan grup yang sudah kita peroleh. Oke, silahkan yang mau nyoba. Ada yang lain yang sudah mengerjakan nomor 4? Atau ada kebingungan? Kalau semuanya bingung baru kita bahas lagi sama-sama. Tapi kalau sudah ada yang mencoba di antara teman-teman, silahkan tunjukkan dulu hasil pekerjaannya. Iya Bu, boleh Bu, coba lagi. Oh silahkan, boleh. Biar lebih cepat ya. Ada yang mau nyoba nggak selain Fatah? Nia atau Rika mau nampilin? Duluan nih Fatah, udah masih salah soalnya. Silahkan. Nah Bu, jadi seperti ini Bu, nomor 4. Jadi kalau kita lihat pada nomor 3 yang tadi yang sudah dikerjakan, kan diketahui sudah ketemu kecepatan grupnya, yaitu kecepatan fase dalam kurung 1 dikurang N. Nah, kita mencari N-nya. Dan syarat dispersi normal terjadi itu saat dVp terhadap d lambda itu lebih daripada 0. Jadi sehingga kita bisa simpulkan kecepatan grup tersebut lebih kecil daripada kecepatan fase. Kita tulis kembali kecepatan grupnya Vg sama dengan Vp dikali 1 kurang N. Nah, jadi kita pakai permisalan. Jika N kita nyoba-nyoba yang mendekati saja, angka-angka kecil saja. Jadi jika N-nya misalkan -1, maka Vg-nya 2 kali Vp kecepatan fasenya. Lalu selanjutnya kita coba lagi, N-nya misalkan 0, maka Vg-nya sama dengan Vp. Selanjutnya kita coba lagi, N-nya 1, maka Vg-nya sama dengan 0. Nah, jadi kesimpulannya nilai N yang memenuhi adalah N lebih daripada 0. Karena dispersi normal yang seperti syarat yang tadi itu adalah Vg ini lebih kecil daripada Vp ya. Maka apa yang kita ketahui dalam soal jadi N lebih daripada 0. Seperti itu Bu. Itu salah tanda.
Oh iya, oke, sip. Tepat ya. Jadi ini melanjutkan jawaban dari nomor 3 gitu kan. Kan nomor 3 sudah ada proses penurunan VG-nya. Anggaplah kita sudah menurunkan sehingga ketemu VG. Jadi otomatis untuk menjawab nomor 4 ini, kalau bisa jawab nomor 4, harusnya nomor 3 juga bisa jawab ya. VG-nya tadi sudah Muhammad dapatkan, yaitu PV sama dengan 1 dikurangi N. Tinggal lihat ke aturan dispersi normal, yaitu turunan VV terhadap lambda lebih dari 0, atau syarat lainnya yaitu VG harus lebih kecil daripada VV. Maka diuji cobakan. Oh, saat min ternyata tidak sesuai. Saat 0 ternyata tidak sesuai. Pada saat 1, oh ternyata cocok gitu kan. Nah, berarti di pilihan ganda kan 1 itu cocok, 2 juga cocok gitu kan. Kalau diuji coba lagi harusnya sih uji coba lagi 2 ya. Karena kan kalau 1 di pilihan ganda ada optionnya yang sama dengan 1. Nanti pertanyaannya kenapa nggak jawabannya D? Betul nggak? Iya, Coba Bu. Muhammad. Kalau milihnya sampai 1 menguji cobanya, bisa saja jawabannya D. Tetapi nanti kalau Muhammad nyoba lagi angka 2, oh ternyata angka 2 juga memenuhi. Berarti 1 memenuhi, 2 memenuhi, dan seterusnya angka di atasnya akan memenuhi juga. Berarti kesimpulannya bukan hanya 1, tetapi lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya. Maka jawabannya N-nya harus lebih besar daripada 0. Supaya VG-nya kurang dari VP. Kan artinya mengarah ke sumbu X yang positif. Oke, terima kasih itu ya jawabannya dan tambahan dari saya. Berarti Bu, saya mau nanya lagi, untuk permisalannya yang tadi, yang N-nya, berarti itu kalau lebih dari, biar lebih yakin, nah berarti permisalannya itu banyakin aja gitu ya Bu ya? Dibanyakin aja gitu. Oke, sebetulnya sesuai kebutuhan, kalau N-nya sama dengan 1, stop pemisalan sampai di situ, khawatir menduga jawabannya yang D, karena D N sama dengan 1. Tapi Muhammad kenapa jawabannya pilihan yang C gitu kan? Nilainya harus melebihi sama dengan 0. Gitu kan? Padahal yang sesuai itu kan yang N sama dengan 0 didapatkan VG-nya 0. Nah, itu kan VG lebih kecil kan daripada VV. Gitu. Paham nggak maksudnya? Iya Bu, paham. Nah, gitu. Jadi kalau stop sampai 1 saja dengan menunjukkan seperti itu bisa jawabannya D. Tetapi pada saat jawabannya D gitu kan, angka 2 misalkan. Memenuhi nggak? Oh, ternyata memenuhi. Nah, kalau angka 2 memenuhi berarti D tidak cocok jawabannya. Gitu. Berarti yang cocok yang C, yaitu yang N lebih besar dari 0. Karena lebih besar dari 0 angka mulai dari angka 1 sampai tidak terbatas. Gitu, ya. Itu maksudnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, sudah terbayang sepertinya teman-teman juga ya. Yang masih bingung tanya saja. Yang masih kurang jelas tanya saja. Enggak. Kalau sudah jelas, satu lagi nomor terakhir, nomor 5. Nomor 5 juga sama, mengacu ke nomor 3 juga untuk mendapatkan VG-nya. Tetapi untuk nomor 5 yang dicarinya adalah anomali ya, dispersinya anomali. Kalau tadi yang nomor 4 normal, nah kalau yang nomor 5 anomali. Anomali itu kebalikan, VG-nya lebih besar daripada VV. Ya, seperti ini yang ada di layar. Nomor 5 ini. Apakah jawabannya juga akan anomali? Kalau tadi jawaban yang normal N lebih dari 0, apakah sekarang bisa dengan rumus cepat, dengan logika ya, analogi N-nya sama dengan 0? Jawabannya? Coba silahkan buktikan. Harusnya sih iya gitu kan. Betul nggak? Tadi kalau yang normal kan N-nya lebih dari 0. Sekarang yang anomali harusnya kurang dari 0. Tapi benarkah demikian? Silahkan dibuktikan. Siapa yang mau menunjukkan caranya sama persis seperti yang barusan Muhammad paparkan. Ada yang mau mencoba? Nomor 5. Kecepatan fasenya sama. Yang dicari nilai M. Untuk anomali. Anomali itu pengecualian, tidak normal ya. Anormal. Normal ya normal. Anomali ya tidak normal, pengecualian. Silakan, satu lagi, nomor terakhir. Sambil menunggu yang terakhir,
Saya panggil presensinya dulu deh, coba sebentar ya. Termodinamika. Oh, saya harus login dulu sepertinya. Termo. Oke, sambil nunggu juga yang mau mencoba nomor 5 dipersilahkan. Oke, coba Mauludin ada? Halo? Mauludin tadi sempat menginformasikan Bu di grup jaringannya lagi ada gangguan. Iya. Oke. Terus berikutnya Rifna, ada Rifna? Halo Rifna. Rifna ada nggak? Ada nggak nih Rifna? Tadi sempat ada nggak ya? Ada Ibu. Ada Ibu, ada. Sulis ada Sulis? Tiflani ada Tiflani? Ada Bu. Nabila Anis? Ada Bu. Muhammad Fatah ada. Ayu ada Ayu? Ada Bu. Sefrina ada Sefrina? Ada Bu. Oke. Mau nyoba nomor 5 Sefrina? Silahkan. Dicoba nomor 5-nya. Ibu, itu kan yang nomor 5, berarti cuma kebalikan dari nomor 4 ya, Bu? Iya, harusnya kebalikan. Tapi coba buktikan dengan cara menguji coba nilai N-nya ke nilai VG yang sudah diturunkan dari jawaban nomor 3. Coba buktikan. Logikanya sih harusnya kebalikan. Kalau yang nomor 4 tadi jawabannya N lebih dari 0, sekarang kurang dari 0. Benarkah demikian? Coba buktikan. Saya mau coba deh Bu yang nomor 5. Ya, boleh. Silahkan di-share. Oke, boleh sambil dijelaskan? Kan tadi acuannya dari nomor 3, jadinya Sebentar lihat saya Bu. Nah, tadi kan dihitungnya dari nomor 3. Jadi VJ sama dengan VP 1 min N. Nah, dengan syaratnya itu kalau anomali dVP itu kurang dari dVP per D lambda itu kurang dari 0. Sama VJ-nya itu lebih dari 0. Nah, lalu kita coba dengan uji N. Nah, kalau N-nya min 2 itu VJ-nya berarti 3 VP. Kalau N-nya min 1, VJ-nya sama dengan 2 VP. Kalau N-nya sama dengan 0, VJ-nya itu VP. Terus kalau N sama dengan 1, VJ-nya sama dengan 0,
Kalau N sama dengan 2, VJ-nya sama dengan min VP. Nah, nilai N yang memenuhi N kurang dari 0, yaitu kurang dari N kurang dari 0. Karena dispersi anomalinya menghasilkan VJ lebih dari VP. Oke, terima kasih. Berarti benar ya, terbukti kalau normal lebih dari 0, kalau kurang dari 0 itu untuk yang anomali. Dan sudah dicek, dibuktikan, ternyata benar ya. Oke, kalau nanti pada saat ujian misalkan soalnya tidak ada soal seperti sekarang nomor 3-nya dulu gitu kan, maka cara mengerjakannya untuk mendapatkan VG ya harus diturunkan dulu gitu kan. Kalau memang yang diketahuinya kecepatan fasenya saja. Dan siapa tahu kan nanti bentuk kecepatan fasenya berbeda dengan yang sekarang. Maka ya jelas sudah harus menurunkan. Ini kebetulan nomor 3, nomor 4, kecepatan fase yang diketahuinya sama seperti yang diketahui pada soal nomor 3. Gitu ya, jelas ya? Oke, sudah terjawab semua soal, berarti ada pertanyaan lagi kah? Silahkan yang mau bertanya. Teman-teman, mangga yang mau nanya, yang masih bingung, yang masih kurang jelas. Halo? Ada? Oke, sudah bagus. Oke, sudah cukup paham ya. Oke, sip. Oke, itu materi sebelumnya mengenai kecepatan fase dan kecepatan grup. Berarti selanjutnya mau lanjut ke materi yang baru atau cukup dulu atau bagaimana? Tinggal 15 menit ya, Bun? Kurang lebih. Kenapa? Ya, kurang lebih segitu. Terserah teman-teman mau gimana enak. Mana nih wajah-wajah cantiknya, lihat dong. Kenapa selalu bersembunyi di balik kamera? Nggak apa-apa padahal. Fokus liatin ibu yang cantik. Kalau gitu saya close kamera. Nah, kalau ke close kamera kan kayak ngomongnya itu sama gambar gitu. Terserah teman-teman, kalau misalkan sudah cukup lelah ya tidak masalah sih buat saya gitu kan. Materinya nanti saya share untuk materi lanjutannya yang ke-9, berarti baik termodinamika atau gelombang nanti masing-masing saya share di WA group juga biar lebih tahu itu materinya, meskipun sebetulnya di Sika ya sudah saya upload juga dari pertemuan awal, sudah saya upload sampai pertemuan ke-14. Untuk penambah harinya silahkan diatur perlu tambahan hari atau tidak. Kalau mau silahkan pilih hari Selasa atau Rabu. Kamis, Jumat saya ada jadwal yang lain. Enggak. Penambahan jadwal untuk gelombang ya Ibu? Mau gelombang mau termo dua-duanya nanti dikondisikan. Karena kan hari ini baru dua-duanya membahas soal latihan. Iya. Nanti kita sesuaikan saja lah, melihat kondisi teman-teman juga, kelihatan capek atau masih semangat. Ya mungkin pertama apa dulu ya, gelombang dulu apa termo dulu? Gelombang dulu, boleh gelombang dulu ya, gelombang untuk gelombang. Kan harusnya sekarang kan tetap termo, tadi gelombang gitu kan harusnya. Karena tadi ya bentrok, jadinya mundur. Itu silahkan disepakati dengan teman-teman yang lain ya. Mau Selasa, mau Rabu, atau nanti saja kalau kira-kira materi tidak kekejar baru saya mengikuti saja. Berarti Ibu nanti disampaikan saja di WA group ya. Ya, kenapa? Berarti Ibu kosongnya di hari Selasa dan Rabu ya? Untuk minggu ini Selasa Rabu. Untuk Kamis dan Jumat kebetulan saya sudah ada pengisian, udah ada jadwal. Ya udah, oke Bu, baik Bu. Kami diskusikan dulu. Oke. Nanti sambil saya share juga materinya ya, lihat-lihat banyak atau sedikitnya ya. Oke, untuk di Google Meet-nya mungkin hari ini saya cukupkan dulu, presensinya juga tadi sudah, latihan sudah terjawab dengan baik. Kalau bisa materi yang saya berikan di sebelumnya itu dicoba pelajari dulu, latihannya dicoba dulu, biar pada saat sesi pertemuannya kan lebih efektif lah, kira-kira seperti itu ya. Seperti sekarang termodinamika, tadi yang barusan yang gelombang, teman-teman kan sudah
menjawab di rumah gitu kan, sudah punya jawaban. Jadi lebih cepat kan, berbeda dengan yang tadi, yang termo dari jam 1 sampai jam 2 itu 3 soal. Sekarang gelombang nggak nyampe 3 soal sudah selesai. Nggak nyampe 3 soal, nggak nyampe 1 jam dengan jumlah yang sama gitu kan. Jadi memang perlu belajar mandiri, tapi kalau memang udah belajar mandiri tetap masih bingung juga, ya inilah perlunya kita mendapatkan penguatan-penguatan meskipun masih dalam bentuk virtual ya. Insya Allah semester depan sudah ada tatap muka gitu, meskipun belum 100%. Oke, untuk jawaban-jawaban yang tadi yang masih tertinggal mungkin yang menjawab boleh di-share ke WA juga, nanti rekaman videonya saya juga share juga ya. Oke, untuk hari ini saya cukupkan dulu. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir, yang sudah menyimak dengan sungguh-sungguh. Saya ambil gambarnya dulu. Mau buka layar nggak nih? Mau diambil gambar? Boleh Bu, boleh. Ya sok, angkat, buka kameranya dulu lah. Biar saya ambil gambar teman-teman. Mana ambil gambarnya? Ambil gambarnya, buka layarnya. Tiflani, Ayu, Rifna, Nabila. Ya. Coba biar lebih kontekstual kan, kalau pembelajaran keguruan itu harus kontekstual. Kontekstual perasaan teman-teman setelah belajar hari ini bagaimana? Tambah pusing? Ada gambaran, tetap semangat atau bagaimana? Silahkan diekspresikan perasaan teman-teman. Mungkin ada yang pusing, ada yang semangat, ada yang nggak tahu. Silahkan diekspresikan, mau saya ambil gambarnya. Ayo, buka lagi. Belum juga diambil gambar, udah keburu pada nutup lagi nih. Baik ya, saya ambil gambarnya, karena yang lain tidak ada, yang ada saja. Saya screen. Oke, sip. Terima kasih buat teman-teman semua. Saya akhiri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya ya. Saya tutup untuk Google Meet-nya. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu.